Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Kurniawan, NIM 190155201050 dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan membahas makalah yang telah saya buat tentang pemrograman berorientasi objek yang memiliki 3 ciri-ciri PBO-nya. Langsung saja ke pembahasannya. Definisi: pemrograman berbasis objek atau Object Oriented Programming adalah sebuah tata cara pembuatan program atau programming paradigm dengan menggunakan konsep objek yang memiliki data atribut yang menjelaskan tentang objek dan prosedur function yang dikenal dengan metode. Dalam pengertian sederhananya, PBO adalah konsep pembuatan program dengan memecahkan permasalahan program dengan menggunakan objek yang dapat diumpamakan dengan fungsi khusus yang bisa berdiri sendiri. Untuk membuat sebuah aplikasi, berbagai objek akan saling bertukar data untuk mencapai hasil akhir. Berbeda dengan konsep fungsi atau function di dalam pemrograman, sebuah objek bisa memiliki data dan fungsi tersendiri. Setiap objek ditunjukkan untuk mengerjakan sebuah tugas dan menghasilkan nilai akhir untuk selanjutnya dapat ditampilkan atau digunakan oleh objek lain. Fungsi. Ada beberapa keunggulan yang bisa kita dapatkan saat menggunakan metode PBO ini. Di antaranya, 1. Improve software development productivity. Sistem program dapat dimodifikasi tanpa melibatkan banyak modul di mana hanya objek saja yang terlibat. Selain itu, sistem program dapat dikembangkan sampai skala paling kompleks. Improve software maintainability. Bagian dari software dapat dengan mudah di-maintain jika ada perubahan meskipun dalam skala yang cukup besar. Faster development. Metode ini didukung oleh banyak library objek, sehingga mempercepat penyelesaian program dan juga proyek berikutnya. Lower cost of development. Faster development tentu akan mengurangi biaya pengembangan sebuah program. Higher quality software. Faster development pun akan memberikan lebih banyak waktu dan sumber daya untuk proses verifikasi software. Tentu saja setiap metode mempunyai keunggulan dan kelemahan. Adapun kelemahan dari PBO yaitu 1. Untuk beberapa programmer butuh waktu untuk terbiasa dengan PBO. Ukuran program yang dibuat dengan metode ini cukup besar. Runtime program lebih lambat. Tidak semua masalah program bisa diselesaikan dengan PBO. 3. Jenis. Pemrograman berorientasi objek adalah metode pemrograman yang meniru cara kita memperlakukan suatu benda. Ada 3 jenis bahasa pemrograman berorientasi objek, yaitu 1. Pengkapsulan, encapsulation, mengombinasikan suatu struktur dengan fungsi yang memanipulasi untuk membentuk tipe data baru yaitu kelas. 2. Pewarisan, inheritance, mendefinisikan suatu kelas dan kemudian menggunakannya untuk membangun hierarki kelas turunan, yang mana masing-masing turunan mewariskan semua akses kode maupun data kelas dasarnya. 3. Polymorphisme, memberikan suatu aksi untuk satu nama yang dipakai bersama pada satu hierarki kelas, yang mana masing-masing kelas hierarki menerapkan cara yang sesuai dengan dirinya. Pendukung. Bahasa pemrograman yang mendukung PBO. Ada beberapa bahasa pemrograman yang bisa kita gunakan dengan metode pemrograman berorientasi objek, yaitu 1. PHP, 2. Java, 3. Python, 4. Ruby, 5. C++, 6. Delphi, 7. C#, 8. NAT, 9. Perl. 5. Karakteristik pemrograman berorientasi objek diantaranya enkapsulasi, merupakan pelindung program dan data yang sedang diolah. Enkapsulasi mendefinisikan perilaku dan melindungi program dan data agar tidak diakses secara sembarangan oleh orang lain. Inheritance, yaitu objek-objek yang ada di sekitar kita adalah objek-objek yang saling terhubung secara hierarki.
Contohnya lingkaran dan bujur sangkar adalah turunan dari bentuk 2D dan bentuk 2D adalah turunan dari gambar. Lingkaran dan bujur sangkar mewarisi inherit sifat-sifat dari 2D, juga mewariskan sifat-sifat dari objek gambar. Lingkaran dan bujur sangkar dapat dikatakan sebagai subclass dari bentuk 2D, sedangkan bentuk 3D adalah superclass dari bola dan piramida, dan sebagainya. 6. Istilah. Istilah dalam pemrograman berorientasi objek diantaranya 1. Kelas, yaitu cetakan dari objek. Sebuah kelas berisi kode-kode yang menjelaskan bagaimana sebuah objek akan berperilaku dan berinteraksi satu sama lain. Kelas dalam pemrograman diartikan sebagai sebuah cetakan atau template. Property merupakan variabel yang dideklarasikan di dalam sebuah kelas, tetapi tidak berada di dalam fungsi atau metode dari suatu kelas. Method, yaitu fungsi yang ada di dalam kelas. Method dapat diakses dengan 3 jenis user atau modifier. Dalam pemrograman objek, method dapat menyimpan state dalam variabel dan mengimplementasikan behaviornya menggunakan metode. Objek. Dalam dunia pemrograman objek diartikan sebagai bagian dari sebuah program, di mana di dalamnya dihubungkan beberapa variabel dan metode yang saling berkaitan satu sama lain. Overloading, yaitu pemisah dalam sebuah kelas. Contoh kelas mobil terdapat metode info, dan kelas truk juga terdapat metode yang sama. Inilah yang disebut dengan overloading. Jika sebuah mobil memanggil metode info, maka yang dikerjakan adalah metode info yang berada di dalam kelas mobil. Tetapi jika sebuah truk memanggil metode info, maka akan ada dua pilihan, yaitu metode info di kelas mobil dan metode info di dalam kelas truk. Dan yang dikerjakan adalah metode info di kelas truk. Dan lain sebagainya. 7. Contoh program. Pertama, program inheritance. Pertama yaitu include your stream using namespace std. Kelas induk, protected-nya integer sisi A, sisi B. Public, void input, float panjang, float lebar. Void induk, input, float panjang, float lebar. Sisi A sama dengan panjang, sisi B sama dengan lebar. Kelas anak public induk, public float luas, return sisi A kali sisi B. Integer mainnya anaknya 0, anaknya O. O input 7,8. Code nilai dari O luas adalah yaitu O titik luas. Handle return. Inilah hasil outputnya. Nilai dari O titik luas adalah 56. Karena 7 kali 8 yaitu 56. Selanjutnya, polymorphism. Pertama, include your stream using namespace, kelasnya bidang. Protected-nya yaitu nanti akan digunakan yaitu lebar, tinggi. Public, bidangnya integernya A sama dengan 0. Integer B sama dengan 0. Lebar sama dengan A, tinggi sama dengan B. Vector integer luas. Con, luas bidang sama dengan 0. Kelas segitiga publik, bidang. Segitiga integer A sama dengan 0. Integer B sama dengan 0. Bidang A, B. Integer luas, con, luas segitiga sama dengan, rumusnya adalah lebar kali tinggi. Handle. Kelas segi 4, publik bidang. Segi 4 integernya A sama dengan 0, integer B sama dengan 0. Bidangnya AB. Integer luas, con sama dengan luas segi 4. Luas segi 4 itu lebar kali tinggi. Integer mainnya, bidang. Segitiga yaitu 10,7, segi 4 10,5. Bidang sama dengan segitiga. Bidang sama dengan luas, bidang dan segi 4.
bidang luas elektron. Hasilnya outputnya itu luas segitiga yang sama dengan 70 karena 10 kali 7 70. Luas segi 4 sama dengan 25 karena 10 kali 5 50 dibagi 2 25. Setelah itu encapsulation. Include your stream using namespace std. Class remote EV, private string tombol no 10. Public void, set tombol no integer i string value. Tombol no i sama dengan value. String get tombol nomor integer i, return tombol nor 1. Integer main-nya itu remote EV ruang tamu. Ruang tamu set tombol no. Channel SCTV 1 channel Indosiar, 2 channel Antv, 3 channel RCTI. Kon ruang tamu itu get tombol nomor 0, get tombol nomor 1, get tombol nomor 2, get tombol nomor 3, return 0. Outputnya yaitu jadi semuanya akan ditampilkan, yaitu channel SCTV, Indosiar, Antv, dan RCTI. Yang keempat, contoh program yang memiliki semua ciri-ciri PBO. To include your stream using namespace std. Abstract class-nya, class shape, private, void, private, count, private. Public feature integer generated yaitu menggunakan polymorphism overriding. Kelas segitiga, public shape. Dia menggunakan inheritance karena mewariskan. Double-nya adalah tinggi. Dia menggunakan juga encapsulation. Setelah itu public persegi, integer A, integer B, konstruktornya sisi A sama dengan A, sisi sama dengan B. Integer geterianya adalah luas persegi adalah sisi kali sisi. Integer main-nya shape kali S sama dengan new segitiga 6 kali 8. Shape P sama dengan persegi 4 kali 4. Ini objeknya. Maka akan dapat outputnya luas segitiga adalah 24 dan luas persegi adalah 16 karena luas segitiga adalah sekali tinggi. Menutup. Kesimpulan, C++ termasuk ke dalam bahasa pemrograman yang berbasis objek, di mana di dalamnya terdapat berbagai sifat yang unik dalam pemrogramannya, seperti encapsulation, inheritance, dan polymorphisme. Pemrograman berorientasi objek merupakan paradigma pemrograman yang berorientasikan pada objek. Semua data dan fungsi di dalamnya dibungkus dalam kelas-kelas atau objek. Pada pemrograman ini, setiap objek dapat menerima pesan, memproses data, dan mengirim pesan ke objek lainnya. Dan saat ini bahasa pemrograman yang menggunakan paradigma ini banyak menggunakan C++ karena bahasa ini fleksibel untuk desain program atau aplikasi. Saran, jadi dalam penggunaan atau pembuatan program dalam C++ yang berbasis PBO, kita harus memahami konsep-konsep dari dasar PBO tersebut, sehingga dapat menciptakan program dengan baik, khususnya ketiga sifat PBO yang dimiliki C++ yaitu encapsulation, inheritance, dan polymorphisme. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.